sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita sedikit melakukan perbincangan dulu ya Bu Sherly terkait persiapan Bu Sherly sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini kan kita melakukan atau membuat perencanaan terlebih dahulu ya Bu Sherly dari modul ajar yang dibuat terkait tujuan pembelajaran bagaimana Bu Sherly? Rencananya untuk pembelajaran nantinya aktivasi saya akan kemudian tujuan pembelajarannya di sini yang pertama itu nanti ada menjaga keselamatan diri dari potensi bahaya di sekitarnya. Jadi nanti untuk kegiatannya bagaimana anak ini menjaga potensi dari bahaya banjir. Di airnya ada yang bermanfaat dan juga ada yang berbahayanya. Kemudian yang keduanya di sini nanti tujuannya itu anak berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan fisik dan juga dalam kegiatan bermain yang disediakan. Kemudian ada juga tujuannya satu lagi menunjukkan kemampuan dasar kritis dan kreatif dari kegiatan yang kita disediakan. Jadi kalau dilihat dari tujuan yang telah Bu Sherly jelaskan, ada beberapa capaian pembelajaran ya tadi yang diangkat. Nah, bisa nggak Bu Sherly jelaskan mengapa perlu dipertimbangkan dari ketiga aspek itu? Apa dasarnya dan apa untuk tujuan apa kenapa harus diambil dari ketiga aspek atau tiga capaian pembelajaran tadi? Salah satunya ini juga untuk menunjukkan profil dari Pancasila di mana anak bisa beramat kritis dan kreatif dalam menghasilkan karya-karyanya. Jadi juga mengembangkan kemandirian. Jadi untuk mengembangkan kemandirian sebenarnya ada tiga aspek yang Tiga aspek. kembangkan. Ya. Kalau dikaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila kan ada berapa Bu Sherly? Ada 6 ya. Nah, kaitannya dengan tiga aspek yang kata Bu Sherly juga mewujudkan profil pelajar Pancasila itu kira-kira kaitan yang mana ke dimensinya? Di sini nanti kaitan yang akademik itu ya, yaitu tentang yang pengembangan yang kreatif. Nah, kreatif ini nanti anak bisa menghasilkan bermacam karya yang berkaitan dengan topik air ini, seperti dia nanti akan membuat sumur dari balok-balok, kemudian juga dia nanti akan membuat air terjun dari berbagai media yang disediakan seperti sedotan, kering, ranting, dan juga bahan-bahan alam lainnya yang disediakan. Kemudian di sini ada bernalar kritis. Nah, di sini anak nanti akan menghubungkan sumber air. Nah, jadi di sana kita akan mengembangkan yang profil dari Pancasila dan juga kemandiriannya anaknya melakukan kegiatannya secara mandiri. Ya, berarti kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi 3 poin itu yang akan nanti Bu Sherly kembangkan terkait dimensi. Nah, kemudian tadi kita berbicara tentang stimulasi perkembangan, kemudian ada 3 hal yang dikembangkan. Kemudian bisa nggak Bu Sherly jelaskan lagi secara detail tentang area atau ranah pengembangannya di situ? Apa saja yang Bu Sherly tuju di pembelajaran kali ini? Untuk area pengembangannya itu yang pertama saya akan mengembangkan fisik motornya. Nah, Bu Sherly, setelah kita bicara tentang dimensi profil pelajar Pancasila yang bisa dituju pada pembelajaran nantinya, kan sudah dijelaskan ada 3 tadi ya. Nah, kemudian dari ranah pengembangan atau area pengembangannya, apakah ada yang bisa juga kita munculkan di sini, Bu Sherly, terkait area pengembangannya? Untuk area pengembangannya mungkin kita ingin bagaimana pembelajaran diferensiasi itu yang dapat mengembangkan visi motor anak, kemudian dapat mengembangkan kognitifnya, kemudian juga dapat mengembangkan bahasanya. Ya, jadi seluruh aspek pengembangan itu bisa dikembangkan dengan melalui pembelajaran diferensiasi ini, dan juga mengembangkan sosial emosionalnya yang dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, tadi menarik ya, Bu Sherly menyampaikan pembelajaran diferensiasi. Nah, bisa nggak kira-kira apa yang akan dilakukan nantinya terkait pembelajaran diferensiasi terhadap 3 dimensi ataupun 3 ranah yang Bu Sherly akan lakukan di kelas? Yang berdiferensi seperti apa nantinya dengan air sumber kehidupan ini? Rencananya
rencananya kalau untuk diferensiasi kontennya itu nanti saya akan menggunakan beberapa media seperti penggunaan Infokus atau video pembelajaran menggunakan televisi kita Bu Rina. Jadi dari sana nanti bisa mengapakan kebutuhan belajar anak yang visual. Kemudian juga melalui nyanyian atau musik kita untuk mengembangkan memberikan kebutuhan untuk anak yang belajarnya audio. Kemudian juga melalui buku cerita. Buku cerita juga berarti itu sudah dipersiapkan ya medianya, baik terhadap Infokus atau media visual, audio juga kan ya, kemudian buku cetak ya, buku cerita. Buku cerita. Baik, luar biasa Bu Sherly. Kemudian medianya sudah, tujuannya sudah kita bicarakan. Kemudian strateginya apa yang akan Bu Sherly tonjolkan nanti atau akan dilakukan terhadap pembelajaran berdiferensiasi tadi? Jadi kalau untuk strateginya itu yang pertama menggunakan bercerita, kegiatan bercerita. Jadi strategi digunakan adalah ibu nanti membacakan buku cerita kepada anak, kemudian anak nanti juga diminta untuk menceritakan kembali sesuai dengan yang kalimatnya. Nah, kemudian strategi kita juga memberikan nanti ada dalam bentuk proyek. Jadi anak bekerja sama dan berkolaborasi membangun sebuah sumur menggunakan berbagai media seperti balok-balok, kotak-kotak, jadi seperti itu. Jadi di sana nanti anak-anak ini akan berkolaborasi melalui kegiatannya proyek. Ya, jadi di sini saya melihat Bu Sherly menggunakan metode bercerita ya tadi, kemudian juga pendekatan berbasis proyek. Ya, berbasis proyek. Oke, kemudian ada lagi nggak pendekatan lain atau strategi lain yang menunjang selain dua pendekatan tadi yang menurut Bu Sherly bisa ditambahkan misalnya? Selain yang dua tadi, mungkin juga kita bisa melalui demonstrasi ya Bu Rina ya. Nanti kita akan melakukan percobaan bagaimana sifat-sifat lain ini. Seperti itu, demonstrasi penambahan kegiatannya. Jadi anak bisa yang kinestetik dia bisa langsung mencobakannya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Oke. Luar biasa persiapan Bu Sherly di pagi hari ini untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini. Kira-kira dari apa yang sudah dipersiapkan ini nantinya mengalami tantangan atau hambatan nggak nanti Bu Sherly? Itu yang akan kita coba nanti Bu Rina. Jadi kalau seandainya saya menghadapi selama pelajaran untuk apa lagi? Tadi kita mau belajar apa aja? Membuat apa tadi? Membuat air. Kita nggak ada buat apa-apa hari ini. Oh di balok aja ya. Bikin apa? Bikin sumur. Iya, buat apa? Si Fahri dia bikin sumur. Kalau ada orang buat apa? Udah. Air yang pakai teh kita gunakan. Air yang bersih bisa kita mandi sama air yang kotor. Kalau kita mandi pakai air yang kotor bagaimana? Gatal-gatal kulitnya. Kalau kita minum bisa air yang bagaimana? Air yang bersih. Jadi supaya air yang bersih kita tidak boleh buang sampah ke sungai ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Damai ya. Assalamualaikum Bu Sherly. Kita bertemu kembali setelah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan strategi dari awal tadi ya Bu Sherly. Dan Bu Sherly, tadi saya sudah mengamati juga proses pembelajaran yang Bu Sherly lakukan dalam kelas. Nah, sekarang silakan Bu Sherly, kira-kira apa yang akan Bu Sherly bicarakan terkait proses pembelajaran
tadi mungkin terkendalanya dalam kegiatan yang berbasis proyek, di mana anak-anak ini mereka bekerja sama membuat sumur menggunakan balok-balok dan juga beberapa media kotak-kotak yang mungkin yang media kotak ini jumlahnya mungkin tidak sesuai dengan kapasitas anak di dalam kelompok tadi, sehingga mereka tadi ada sedikit terjadi berebut untuk mengapakan kotak ini. Jadi kita karena kembalikan lagi ke kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Jadi anak-anak ini kembali dia ingat bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, karena di awal kita juga udah bikin kesepakatan kelas dengan anak-anak. Jadi di saat terjadi permasalahan kita bisa ingatkan anak kembali pada kesepakatan. Oke, berarti selama pembelajaran tadi sudah berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan, namun tadi terkendala dengan kegiatan proyek itu jumlah. Diferensiasi konten, diferensiasi prosesnya dan produk juga nanti kemudian. Nah, bisa nggak Bu Sherly ceritakan jumlah yang seperti apa yang terjadi di dalam itu, bisa nggak dijelaskan apa masalahnya terkait jumlah di kelas sehingga saat proses pembelajaran berbasis proyek membuat sumur tadi itu menjadi terkendala? Tadi dalam satu kelompok kan kita ada menyediakan untuk 5 orang anak yang bertanya. Ternyata alat yang kita sediakan ini kalau dari segi balok-baloknya udah sesuai dengan jumlah anak. Kemudian kalau dari segi kotak-kotak bekasnya ini memang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah kelompok anak tersebut. Jadi sehingga mereka terjadi saling berebut kotak tersebut. Berarti terjadi saling berebut, tapi tadi Bu Sherly juga menyampaikan dengan kondisi berebut itu tadi dikembalikan ke kesepakatan awal yang dibuat anak, alhamdulillah bisa teratasi. Nah, menurut Bu Sherly jumlah media yang ideal untuk anak itu supaya tidak berebut lagi ke depannya itu seperti apa yang mesti dipersiapkan lagi? Kalau sebaiknya memang kita kalau menyediakan alat dan bahan ini kita lihat jumlah anaknya, kemudian alat dan bahan ini kira-kira bisa nggak memenuhi kebutuhan anak ini. Nah, jadi kita bisa diperkirakan kalau seandainya jumlah anaknya 5 orang, mungkin kita bisa sediakan kotaknya lebih dari jumlah masing-masing. Lebihnya itu 1, 2 dari jumlah anak atau bagaimana? Lebih dari 2 kali lipat jumlah 2 anak. kali lipat. Berarti kalau 5 orang anak bisa, berarti kotak-kotaknya Kita bisa sediakan sekitar 10 kotak gitu ya. Jadi karena 1 orang anak ini ada yang mengambilnya lebih dari 1 gitu. Tapi kita memang bisa itu sediakan 2 kali lipat dari jumlah anak paling minimal. Berarti bisa lebih lagi Bisa dari lebih itu ya. lagi dari Nah, kira-kira ini bisa dilaksanakan ke depannya atau bagaimana Bu Sherly? Apa yang akan menjadi perbaikan untuk pembelajaran besok? Untuk kedepannya mungkin lebih diperhatikan lagi dari segi penyediaan alat dan bahan itu. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin saya bisa memperbaiki lagi untuk segi alat dan bahan ini memang disesuaikan dengan jumlah anaknya supaya tidak terjadi hal yang seperti yang dialami tadi. Kemudian anak-anak pun bisa saling berbagi menggunakan alat dan bahan ini, juga dia bisa leluasa menggunakan alat dan bahan ini untuk mengembangkan kreativitas. Oke, kalau skala 0 sampai 10 tadi kondisi media yang disediakan tadi pada posisi berapa baru Bu Sherly? Kalau mungkin tadi sekitar 75 baru. 75%. Nah, Nanti masih di ada angka 25% lagi. 7,5 ya. Masih ada 25% lagi yang harus diperbaiki. Jadi Ya, untuk gitu. meningkatkan besok, kan besok ya melakukan pembelajaran iya. lagi. Jadi besok harapannya untuk masalah media ini berapa persen nih perbaikannya? Kalau bisa terpenuhi 100%. 100%. Dengan seperti apa? Dengan seperti lebih mungkin saya sendiri menambah lagi medianya, alat dan bahannya, kemudian dari seperti tadi diferensiasi kontennya, penyampaian materi kita udah sesuai dengan gaya belajar anak tadi, karena mereka udah begitu semangat datanya, menarik bagi mereka. Jadi dari segi penyediaan alat aja yang masih perlu ditingkatkan. Ada pihak lain nggak yang dibutuhkan atau alat lain yang bisa digunakan untuk memastikan hal itu bisa terjadi atau terwujud? Untuk apanya? Saya mungkin bisa minta bantu nanti sama rekan sejawat saya Bu Rina sama Ibu Ike, karena bersebelahan kelasnya. Jadi nanti Bu Ike juga bisa membantu nanti dalam penyediaan
alat atau memberikan ide-idenya bagaimana untuk kedepannya Ya, supaya lebih supaya baik bisa lagi. mengingatkan Ah, atau ya. bisa membuat ide tetap terus Tetap berkembang. terlaksana nanti ide-idenya. Ya. Baik Bu Sherly, mudah-mudahan proses pembelajaran ke depan terkait permasalahan yang baru terjadi ini bisa terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan di jadwal kita berikutnya ya, kan ada jadwal Bu Sherly juga Ya. untuk supervisi bulan depan ya, yang berikutnya. Nah, itu nanti bisa diceritakan bagaimana pencapaian setelah ada solusi terkait media. Apakah medianya itu memang betul berdampak kepada anak dengan menambah 2 kali lipat dari jumlah anak seperti yang kita sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bu Sherly. Secara keseluruhan tadi sudah bagus pelaksanaan proses pembelajarannya. Tingkatkan terus sehingga nanti juga bisa terimbas kepada guru yang lain. Baiklah Bu Lina,